Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NPM 191000310 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan mengenai tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis atas tidak dipenuhinya klaim asuransi akibat dari gagal bayar perusahaan. Pertama, saya akan membahas mengenai legal issue atau permasalahan hukum. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN. Pada tahun 2018 dan 2019, PT Asuransi Jiwasraya memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebab terjadinya gagal bayar tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana produk JS Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai asumsi hukum dan analisisnya berdasarkan aspek. Yang pertama ada aspek hukum perjanjian. Asumsinya, PT Jiwasraya dalam perjanjiannya telah melakukan wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Bahwa wan prestasi merupakan keadaan di mana suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk menanggung sesuatu tetapi tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, perusahaan asuransi Jiwasraya sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menanggung risiko tidak dapat memenuhi klaim pemegang polis. Analisisnya, ketentuan yang berlaku pada pasal 1243 KUH Perdata bagi perusahaan perasuransian yang bertugas menjadi seorang debitur diwajibkan untuk membayar kerugian yang telah terbukti sebagai kelalaian tetapi belum mampu untuk memenuhi prestasinya. Perusahaan dalam perasuransian yang dijalankan untuk sebuah kegiatan usahanya punya sebuah pertanggungjawaban yang mestinya telah terpenuhi kepada pihak yang ada di luar. Pada hal ini, seorang direksi yang menjadi organ dalam perseroan, yaitu seorang pihak yang mampu mewakili perseroan dalam menjalankan sebuah tanggung jawab, baik dari dalam ataupun dari luar pengadilan. Yang kedua adalah aspek hukum perasuransian. Asumsinya, akibat dari kasus gagal bayar, total kerugian mencapai 16,81 triliun. Jumlah perhitungan tersebut mengacu pada hasil audit BPK. Kerugian tersebut berdampak pada ketersediaan dana untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah. Terkait dengan hal tersebut, menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendalian. Analisisnya, pemerintah yang merupakan perwakilan negara bertindak sebagai pengendali. Hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani kasus PT Asuransi Jiwasraya adalah mendorong proses hukum pidana yang terjadi dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya, mengganti pengurus atau direksi BUMN, dan mendukung program-program direksi baru termasuk melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa opsi, yaitu restrukturisasi dan privatisasi. Dengan menjalankan program penyelamatan polis PT Asuransi Jiwasraya ini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan manfaat bagi perusahaan BUMN. Yang ketiga yaitu aspek hukum perlindungan konsumen. Asumsinya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen sebagaimana amanah yang termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Namun, fakta kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi benar-benar diabaikan. Analisisnya, kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen, adalah yang utama, karena tanpa kepercayaan, industri ini akan mati secara perlahan-lahan. Maka suatu perusahaan wajiblah bertanggung jawab penuh terhadap konsumen. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, dibutuhkan kerjasama serta itikad yang baik dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung untuk dapat melaksanakan perjanjian asuransi seperti yang telah tercantum dalam polis. Jika terjadi suatu event pada tertanggung, penanggung harus bertanggung jawab dengan membayar uang pertanggungan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Yang keempat yaitu aspek hukum perusahaan. Asumsinya,
Direksi PT Asuransi Jiwasraya memiliki tanggung jawab dalam mengelola PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya memberi dampak kerugian pada perekonomian negara selaku pemilik saham penuh pada PT Asuransi Jiwasraya. Analisisnya, terjadinya kerugian tersebut memberikan pertanggungjawaban hukum bagi direksi PT Asuransi Jiwasraya selaku pengurus perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemangku kepentingan yang dirugikan atas kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha PT Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian dan memberi dampak kerugian pada perekonomian negara. Yang kelima yaitu aspek hukum kepailitan dan PKPU. Asumsinya, dalam kasus dikatakan bahwa ternyata PT Jiwasraya tidak bisa membayar kepada nasabahnya dan mempunyai hutang sebesar 50,5 triliun yang tidak bisa dibayarnya karena aset perusahaan mereka hanya mencapai 23,26 triliun. Dengan hutang sebanyak itu, PT Jiwasraya dinyatakan pailit bahkan insolvensi karena hutangnya yang lebih besar daripada harta asetnya. Analisisnya, putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum. Dan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, debitur pailit tidak lantas menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan di luar hak pengurusan harta pailit. Dan yang terakhir yaitu tupoksi OJK. Asumsinya, pada dasarnya jika melihat dari kasus asuransi Jiwasraya ini, peran OJK dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak maksimal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dinyatakan bahwa OJK bertugas melaksanakan pengawasan secara penuh terhadap setiap perusahaan dengan tujuan untuk seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan. Analisisnya, OJK melakukan tindakan kelalaian pengawasan dalam kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya ini memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum. Secara keperdataan, pertanggungjawaban OJK ialah atas dasar kesalahan, yakni OJK harus bertanggung jawab karena OJK tersebut melakukan kesalahan, karena merugikan orang lain. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan baik itu nasabah Jiwasraya dan juga PT Jiwasraya itu sendiri. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali juga turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Dalam hal ini, pengendali PT Asuransi Jiwasraya adalah negara. Negara yang diwakilkan oleh pemerintah bertindak sebagai pengendali karena PT Asuransi Jiwasraya adalah BUMN, yang dimana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah. Sehingga pemerintah tidak dapat lepas tangan dan harus melakukan penyelamatan. Pemerintah dapat melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah melalui beberapa solusi, yaitu restrukturisasi dan privatisasi. Dan yang terakhir adalah recommendation atau saran. Di sini ada 3 saran. Yang pertama, agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, bagi masyarakat harus lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia sebagai badan pengawas asuransi perlu meningkatkan peran dan fungsi pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi dan melakukan pembatasan penempatan investasi lebih ketat terhadap perusahaan asuransi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.